Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berziarah ke makam Syekh Abdul Syukur yang berada di Kesunyatan, Banten. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman channel IMR 09, balik lagi nih bersama saya di channel IMR 09, channel yang mengupas tentang sejarah, nataktilas, makam-makam wali Allah, karomah-karomah wali Allah, dan jejak leluhur yang berada di Nusantara. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya teman-teman channel IMR 09 untuk like serta subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel IMR 09. Kali ini channel IMR 09 akan mengunjungi dan menziarahi makam Syekh Abdul Syukur Sepuh yang merupakan penasehat pertama dari Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Raja Banten I, yaitu Syekh Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Sunan Gunung Jati, Cirebon, yang berada di Desa Kesunyatan, Kecamatan Kesemen, Kota Serang, Banten. Menurut sumber sejarah yang kami dapat dari juru kunci makam Syekh Abdul Syukur, bahwa Syekh Abdul Syukur ini merupakan ulama yang berasal dari Mesir yang diangkat oleh Raja Banten I, yaitu Syekh Sultan Maulana Hasanuddin Banten, untuk menjadi penasehat Kesultanan Banten. Selain menjadi penasehat, Syekh Abdul Syukur Sepuh juga ikut berjuang bersama Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam berperang melawan kerajaan-kerajaan yang menentang Islam, serta ikut berperang melawan penjajah Portugis. Selain menjadi penasehat Kesultanan Banten, konon Syekh Abdul Syukur juga seorang alim ulama dan guru bagi 40 alim ulama yang berada di lingkup Kesultanan Banten. Beliau juga sesekali membantu Syekh Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam menjalankan dakwah dan menyebarkan agama Islam di tanah Banten. Bahkan ada sumber sejarah juga yang mengatakan bahwa Raja Banten II dan III, yaitu Syekh Sultan Maulana Yusuf dan Syekh Sultan Maulana Muhammad, pernah berguru dan mengaji kepada penasehat Banten ini, yaitu Syekh Abdul Syukur Sepuh. Syekh Abdul Syukur Sepuh sendiri diperintahkan oleh Raja Banten II, yaitu Syekh Sultan Maulana Yusuf, untuk mengembangkan ajaran Islam di daerah Kesunyatan, Banten ini sampai akhir hayatnya. Masih menurut juru kunci makam Syekh Abdul Syukur Sepuh, bahwa Masjid Kesunyatan ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Raja Banten I, yaitu Syekh Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sebelum dibangunnya Masjid Agung Banten yang berada di Banten Lama.
Dan nama dari kesunyatan sendiri memiliki arti dari kesunyian. Inilah kutipan wawancara channel IMR 09 dengan juru kunci Makam Syekh Abdul Syukur Sepuh, Kesunyatan, Banten. Mau tanya Pak, sejarah ini itu gimana Pak? Jadi begini, memang Syekh Abdul Syukur Sepuh itu dulunya itu, jadi alim ulama dulu, yang 40 alim ulama itu beliau yang istilahnya ngajarkannya. Oh iya. Makanya di sini mungkin dulunya itu di Banten itu, sebelumnya di Banten ada di sini dulu. Oh iya. Yang dulu istilahnya apa, masjid yang pertama ini di sini. Masjid pertama di sini. Bersama di sini. Yang kedua, dikarenakan di sana pinggir lautan di Banten itu, bikinlah Sultan Hasan bikin khemah, bikinlah istilahnya munara. Oh iya. Di sana. Setelah itu di munara, apa yang pertama itu secara kegunaannya buat waktu Islam mending melihat tanggal satunya bulan kita dari pinggir lautan. Yang keduanya istilahnya buat adzan, memang nggak ada speaker. Iya betul. Gitu kan. Ya. Yang ketiganya buat melihat istilahnya musuh-musuh dari lautan. Nah, akhir kemudian Sultan Manaf Hasan itu di sana lama, ya akhirnya jadilah istilahnya membangun Banten. Ya, asalnya dari sini semua. Masih dari sini semua. Ya, jadi bahasanya masjid pertama di sini di Kesunyatan, yang kedua ke Banten, yang ketiga ke Nari, terus sampai ke sana, sampai ke istilahnya ke Ceringin. Oh, sampai ke Ceringin. Ya, nah, ini istilahnya masjid yang pertama ini. Jadi di sini kan ada pulahan. Ya. Jadi airnya air wasiat dulu, Ya. cuma sekarang salah kaprah. Kadang-kadang mandinya asal aja, padahal kita ambil aja airnya buat mandi. Istilahnya pribadi bawa kemana gitu. Itu yang lebih bagus. Tapi boleh dibawa ke rumah itu Pak airnya? Boleh buat apa? Oh, boleh. apa. Buat syarat-syarat yang nggak tahu, mungkin kita keyakinan kita apa kepada Allah, tapi kita dengan air itu. Iya. Aromanya waliullah di sini ya airnya sekarang kemana-mana dibawa. Ada yang bawa, ada yang ke Jawa, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Jambi, udah macam-macam. Apalagi daerah sini udah. Ini Syekh Abdul Syukur gurunya Syekh Mansur bukan ini? Bukan. Oh, bukan gurunya? Iya. Saya sebenarnya kesannya mau sampai tahu Pak, terus saya jadikan takut salah. Iya. Kalau salah nanti juga kita dosa. Iya betul. Bukan. Oh, jadi bukan guru dari Syekh Mansur, bukan? Mungkin bisa jadi 40 alim ulama itu beliau yang mengajarkan. Oh, jadi itu sejarahnya kolam itu tadinya buat perang apa tadinya? Buat wudhu Pak. Oh, buat wudhu, buat tempat wudhu. Iya, buat tempat wudhu dulunya. Oh, bukannya istilahnya mau perang mandi dulu di situ gitu, bukan Pak? Mungkin bisa jadi gitu, bisa jadi dulu kan ya. Tapi yang jelas mah tempat wudhu udah pasti kan. Yang jelas itu. Iya. Ya, karena sekarang juga masih orang itu kadang-kadang lagi kebingungan dia mandi ke sini. Rasanya enak katanya gitu kan. Suka ada jalan keluar. Iya gitu kan. Ada jalan keluarnya. Padahal di mana-mana banyak kan. Tapi orang Tangerang, orang mana mandi ke sini. Iya, betul. Dulu ini paling tua ini. Oh, paling tua Ini ini. paling tua ini. Jadi alim ulama dulu itu di sini. Makanya disebutkan Kesunyatan itu kesunyian. Buat minum di sini, wali di sini semua. Kalau orang sini, Oh, jadi arti dari kesunyatan itu kesunyian. Kesunyian.
Selain Masjid Kesunyatan Banten, di sini juga terdapat kolam wudhu yang dibuat saat masa Kesultanan Banten I, yaitu Syekh Sultan Maulana Hasanuddin, untuk berwudhu saat akan menjalankan ibadah sholat 5 waktu ataupun ibadah sholat sunnah lainnya. Konon kolam tempat wudhu yang berada di area Masjid Kesunyatan Banten ini merupakan kolam tempat wudhu tertua di daerah Banten. Air kolam ini juga dulu sering dijadikan tempat mandi oleh para tentara Kesultanan Banten saat memulai perang maupun sesudah peperangan. Air kolam ini oleh masyarakat sekitar dinamai air sumur tanpa dasar. Air kolam sumur tanpa dasar ini memiliki 4 pintu. Konon pintu pertama dipercayai oleh masyarakat sekitar untuk kedikdayaan dan kejayaan serta keberanian, sedangkan sumur kedua dipercayai memiliki khasiat untuk pengobatan gaib seperti orang yang sering kesurupan, penyakit yang kena santet, atau non-medis gaib. Sumur ketiga dipercayai berkhasiat untuk melunturkan ilmu asihan atau ilmu pelet. Sedangkan pintu keempat dipercayai berkhasiat untuk membuka aura atau pengasihan dan syariat untuk dagang. Wallahu alam. Terlepas dari itu, kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kita sesuatu jika kita tidak minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah guys, sedikit sejarah tentang makam Syekh Abdul Syukur Sepuh dan kolam tanpa dasar di area makam atau Masjid Kesunyatan Banten. Selain makam Syekh Abdul Syukur Sepuh, di sini juga terdapat makam waliullah yang lainnya, yang memang masih anak dan keturunan dari Syekh Abdul Syukur Sepuh. Di antaranya makam Syekh Abdul Al-Madani, makam Syekh Abdul Syukur Anom, makam Pangeran Arya Kesunyatan, dan Nyai Ratu Asia. Demikianlah guys perjalanan ziarah channel IMR 09 ke makam Syekh Abdul Syukur Sepuh dan masjid tertua di Banten. Yang berada di Desa Kesunyatan, Kecamatan Kesemen, Kota Serang, Banten. Minta dan memohon pertolonganlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita saat kita meminta kepadanya, dan yang memberikan pertolongan kepada kita semua. Segala sesuatu butuh syariat, hasil dan tidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Yang terpenting, kita tidak mempercayai akan kekuatan suatu benda, karena segala-galanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan semuanya kepada kita. Yang terpenting kita rajin berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menutup videonya, jangan lupa ya guys untuk like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya dapat melihat video-video terbaru dari channel IMR 09.
Dan dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.